Ya, pemirsa kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia. Masih ada banyak informasi yang menarik kali ini yang menjadi hot atau top topik kita. Apa saja? Nah, yang pertama adalah Presiden Prabowo Subianto yang menekan peraturan pemerintah yang menghapus utang macet pelaku UMKM, petani hingga nelayan. Kebijakan ini Yohana sangat diapresiasi oleh asosiasi yang bergerak di bidang UMKM. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani PP nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan utang piutang macet UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Penandatanganan itu disaksikan langsung oleh jajaran menteri terkait serta asosiasi UMKM di Istana Negara Jakarta pada Selasa kemarin. Prabowo menyebut keputusan ini merupakan hasil dari mendengar aspirasi banyak pihak, terutama kelompok-kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia. Menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Perwakilan Asosiasi Kelapa Sawit Indonesia, Asosiasi Petani Kakao Indonesia, dan Asosiasi Nelayan menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan ini. Mereka menilai ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menguatkan ketahanan pangan yang menjadi cita-cita Presiden Prabowo. Mereka pun berharap kementerian dan lembaga terkait dapat segera mengimplementasikan keputusan ini untuk meringankan beban produsen pangan di Indonesia. Hari ini, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan keringanan kepada kami petani dan nelayan tentang penghapusan utang-utang dari kelompok UMKM, baik itu pertanian, nelayan, dan petani dari kakao. Tentu ini merupakan langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan, karena utang itu akan menjadi beban sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena masih tertekan dengan utang-utang sebelumnya. Kami dari petani sawit melihat ini adalah cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sebagaimana target Presiden Prabowo itu pertumbuhan ekonomi 8%, karena semuanya bermula dari ketahanan ekonomi petani maupun nelayan gitu. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkap UMKM yang diberikan penghapusan utang piutang adalah yang menunggak di Bank BUMN dengan kriteria bagi badan usaha yang kurang lebih 10 tahun bermasalah serta sudah jatuh tempo dan diproses penghapusan bukunya di bank milik negara akan dihapuskan utang maksimal 500 juta rupiah, sedangkan untuk perorangan maksimal 300 juta rupiah. Dari Jakarta, Rifki Nafis Basya, Febri Septian, Metro TV. Wah Yohana, kebijakan ini benar-benar menunjukkan apresiasi loh untuk Kabinet Merah Putih dari Prabowo Subianto ini. Betul, harus didukung, tapi jangan sampai ya teman-teman atau pemirsa di rumah langsung ganti profesi menjadi nelayan, petani, jangan. Khawatirnya seperti itu ya, jangan Yohana. Ya. Nah, memang pemirsa pelaku UMKM terutama dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kelautan menjadi pihak yang disasar peraturan penghapusan utang piutang oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, bagaimana tanggapan warga terkait dengan peraturan pemerintah ini? Rekan kami Bianca Sumendap akan melaporkan dalam segmen Warga Bicara. Selamat pagi Bianca, bagaimana dengan laporan Anda? Silakan.
Ya, selamat pagi Valen, Yohana, dan pemirsa. Informasi yang bisa kami sampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto baru saja melakukan penekanan atau menerbitkan aturan baru terkait dengan penghapusan hutang terhadap UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Di mana ini kalau kita lihat pemirsa di sejumlah bidang, ini di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kelautan, serta sejumlah UMKM lainnya. Kalau kita lihat Yohana, Valerie, dan pemirsa bahwa kebijakan penghapusan hutang ini tercatat di peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 tentang penghapusan kredit piutang macet kepada UMKM. Dan kalau mengutip yang disampaikan oleh Menteri UMKM yakni Maman Abdurrahman, ini menjelaskan bahwa penghapusan hutang terhadap para pelaku usaha atau UMKM ini memang ada syarat dan kualifikasi tertentu. Nah, pemirsa, kita akan lihat apa saja syarat dan kualifikasinya. Dimulai yang pertama, ini adalah para pelaku usaha atau pelaku UMKM yang terdampak bencana. Jadi kalau kita lihat pemirsa di tahun 2022 kemarin atau pada saat masa pandemi COVID-19, ada beberapa pelaku UMKM yang mengalami kesulitan seperti itu. Nah, ini menjadi salah satu para pelaku yang dapat dihapuskan untuk hutangnya, atau juga para pelaku UMKM atau usaha ini yang terkena atau terdampak pada saat bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lainnya. Selanjutnya pemirsa, untuk syarat kedua yakni adalah penghapusan hutang ini diberikan kepada para pelaku UMKM yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang atau sudah jatuh tempo. Hal ini disampaikan oleh Menteri UMKM yang menekankan tidak semua pelaku UMKM ini mendapatkan keringanan tersebut. Jadi memang pemerintah hanya menghapuskan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak tertolong lagi untuk usahanya dan pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan seperti itu untuk bantuan dari pemerintah. Nah, pemirsa, selanjutnya adalah besaran dari hutang yang akan dihapuskan oleh pemerintah. Ini ada dua, pemirsa. Jadi yang pertama adalah maksimal 500 juta rupiah untuk usaha atau jenis usaha dan 300 juta rupiah untuk perorangan. Nah, kalau kita lihat pemirsa, memang secara keseluruhan seperti yang disampaikan oleh Menteri UMKM memperkirakan akan ada sekitar 1 juta UMKM yang akan dihapuskan untuk hutang dari para pelaku usaha atau UMKM ini. Sedangkan untuk anggarannya sendiri ini diperkirakan yakni sekitar 10 triliun rupiah. Nah, saat ini pemirsa, saya sudah berada tepatnya di Pasar Patra dan kami akan berbincang langsung dengan sejumlah pedagang untuk mengetahui lebih jelas kira-kira seperti apa tanggapan atas penghapusan hutang yang akan dilakukan oleh pemerintah. Baik, kita akan berbincang langsung. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa sebelumnya? Muriati. Baik, Ibu. Ibu, bagaimana, Bu? Ini tanggapannya, katanya kan Pak Prabowo mau menghapuskan hutang. Ibu boleh dijelaskan kira-kira Ibu berdagang apa dan tanggapannya seperti apa ini, Bu? Saya berdagang ciki-ciki, Mbak, snack. Ya, tanggapan saya ya kalau dihapuskan itu setuju banget gitu. Setuju banget ya, Bu ya. Nah, Ibu, kan kalau kita lihat ya, Bu ya, ini kan kisarannya ada 500 juta rupiah nih, Bu, untuk para usaha dan 300 juta rupiah untuk perorangan. Kira-kira Ibu tanggapannya seperti apa? Ya itu, Mbak, kira-kira Senang sekali ya, Bu ya. senang sekali. Ya, Harapannya seperti apa, Bu, untuk Pak Prabowo? harapan saya ya untuk Pak Prabowo itu harga-harga itu diturunin, Mbak, jangan terlalu tinggi banget gitu. Iya, jadi kalau kita dagang itu selalu ini kasihan yang bawah itu, kasihan yang di bawah. Kalau saya ya naik ikut naik, tapi kalau yang di bawah kasihan banget gitu. Baik, Bu, terima kasih sekali untuk waktunya. Nah, itu dia pemirsa, jadi salah satu pedagang sangat mengapresiasi terkait dengan kebijakan baru dari Presiden Prabowo Subianto. Tetapi saat ini saya juga akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak. Dengan Bapak siapa sebelumnya? Pak Islam. Baik, Pak Islam. Pak, ini berdagang apa dan kira-kira ini, Pak, tanggapannya terkait dengan penghapusan hutang oleh Pak Prabowo Subianto seperti apa ini, Pak, oleh pemerintah saat ini? Sebagai pedagang mie ayam, ya tanggapan saya mudah-mudahan ke depan bisa berjualan lebih baik lagi ya sebelum ini ya.
Tapi Pak, tanggapannya Pak kan jadi Pak Prabowo ini pemerintah akan menghapuskan hutang begitu ya Pak untuk UMKM. Nah itu Bapak menyetujuinya, menanggapinya seperti apa Pak? Ya saya bersyukur sekali, mudah-mudahan ya malah bisa membantu ya pedagang kecil. Saya mengucapkan sangat positif sekali, syukur sekali, mudah-mudahan bisa membantu pedagang-pedagang seperti saya ini. Baik Pak, untuk harapannya sendiri Pak untuk pemerintahan seperti apa Pak? Pemerintahan ya mudah-mudahan ya selalu dukung ada pedagang-pedagang kecil yang selalu ya butuh modal, buat modal. Ya, sudah, makasih. Baik, terima kasih sekali Pak. Nah, itu dia Yohana, Valerie, dan pemirsa informasi yang bisa kami sampaikan bahwa para pedagang tentunya berharap dengan kebijakan ini tentu mereka sangat bersyukur dan mengapresiasi dan diharapkan ini bisa berjalan seperti itu. Dan mengutip yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto menyebutkan bahwa diharapkan dengan penghapusan hutang terhadap UMKM atau para pelaku usaha ini dapat membantu atau menolong para pelaku usaha yang usahanya sudah tidak dapat tertolong lagi. Tetapi memang kalau kita lihat pemirsa ada sejumlah ketentuan dan kualifikasi tertentu yang diterapkan seperti itu. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.